Terima kasih pemirsa, dan masih bersama kami kita masuk informasi selanjutnya. Pemirsa, prestasi membanggakan kembali ditorehkan pelajar asal Kota Malang di kancah internasional. Seorang lulusan SMA Negeri 3 Malang berhasil meraih medali perunggu dalam ajang Olimpiade Biologi Internasional tahun 2026 di Lituania. Sabrina Yeira Arisandra, 18 tahun, lulusan SMA Negeri 3 Malang tahun 2026. Sukses mengharumkan nama Indonesia setelah meraih medali perunggu dalam International Biology Olympiad atau ABO 2026. Kompetisi bergengsi ini digelar di Lituania pada 12 hingga 19 Juli 2026 dan diikuti oleh 302 peserta dari 78 negara. Indonesia sendiri mengirimkan 4 perwakilan terbaiknya termasuk Sabrina. Perjalanan menuju lokasi kompetisi menjadi tantangan tersendiri. Sabrina mengungkapkan penerbangan menuju Lituania memakan waktu hingga 19 jam. Bahkan sempat terjadi kendala berupa hilangnya koper salah satu peserta Indonesia saat kedatangan. Meski demikian, masalah tersebut dapat diatasi dengan cepat, sehingga seluruh peserta tetap dapat mengikuti perlombaan dengan lancar. Selama kompetisi, para peserta dihadapkan pada berbagai ujian yang menguras tenaga dan pikiran. Pada hari pertama, mereka menjalani ujian praktikum dengan 4 bidang, mulai dari biologi sel molekuler dan biokimia, bioinformatika tumbuhan, fisiologi hewan, hingga morfologi dan sistematika hewan. Perubahan di sana itu lebih ke perjalanannya seru sih. Kayak kesananya 19 jam, terus kita sempat hilang koper juga. Tiga di antara kita sempat hilang koper di antara kami. Terus di sananya akhirnya ketemu kopernya dan kita bisa melakukan perlombaannya dengan baik. Perlombaannya itu ada 2 hari, di mana hari pertama itu praktikum. Kami melakukan 4 praktikum. Yang pertama itu praktikum biologi sel molekuler dan biokimia. Yang kedua adalah bioinformatika terkait tumbuhan. Yang ketiga adalah fisiologi hewan. Dan yang keempat adalah morfologi dan sistematika hewan. Keempat, dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Itu menyita tenaga banget, apalagi kita harus diem, fokus, duduk tenang 3 jam. Super capek, cuman ya hasilnya memuaskan. Saya bisa bawa pulang perunggu dan teman-teman lainnya kita semua bisa bawa pulang medali masing-masing. Itu menurut saya pribadi, secara mental orang-orang yang udah pergi ke IBO, ke Lituania itu secara mental udah siap. Jadi kita banyak yang hahaha doang, sedangkan kalau lomba di sini tuh kayak beneran serius banget. Semua orang punya target yang sama, pengen dapat medali. Tapi kalau di luar kita udah pengen dapat medalinya, tetap pengen, tapi kita lebih ke berteman dengan orang lain, terus menghabiskan waktu dengan bahagia. Jadinya kita di sana tetap serius, cuman kita lebih berteman dengan banyak orang aja. Kemudian di Tiongkok bahkan keluar sebagai juara umum IBO 2026. Keberhasilan Sabrina tidak lepas dari proses panjang. Sebelumnya ia merupakan peraih medali perak Olimpiade Sains Nasional 2025 dan mengikuti pemusatan latihan nasional sejak November 2025. Meski telah lulus, Sabrina masih aktif membimbing adik kelasnya di SMA N3 Malang. Kedepan ia bertekad melanjutkan pendidikan hingga jenjang S3 dan menjadi seorang peneliti. Pihak yang diselenggarakan oleh Puskesmas Kemendikbud, dan ini merupakan program unggulan dari SMA Negeri 3 Malang sejak yang saya tahu sejak tahun 2006 saya membina Olimpiade itu. Nah, itu merupakan ikon ya, kebanggaan gitu. Nah, dulu kita masih bebas itu, kita banyak sekali yang dapat juara itu. Nah, sekarang dengan adanya input yang berbeda, kemudian kita jadi sekolah yang gratis gitu, sekarang ya menurun, tapi kita tetap konsisten dan komit terhadap anak-anak Olimpiade Sains ini. Jadi tetap ada kelas 10 itu, tetap ada kelas yang dikhususkan untuk Olim. Itu tujuannya bukan untuk ras ya, bukan untuk membandingkan atau membedakan anak, itu enggak. Jadi supaya kita mudah untuk koordinasi. Jadi kalau dijadikan satu kelas itu pembinaannya gampang, koordinasi itu gampang, kelas Olim itu mengkondisikan, apalagi kalau menjelang event-event OSK, OSP, OSN itu gampang. Nah, jadi di sini ada pembinaan yang sifatnya rutin, bisa seminggu sekali sampai 2 kali gitu. Kemudian menjelang event kita ada pembinaan intensif.
pembinaan intensif itu kita biasanya mendatangkan tutor itu dari luar, di mana tutornya ini adalah alumni medalis yang pernah meraih medali, minimal pernah pelatnas gitu. Jadi kita minta CV-nya, minimal itu beliau itu pernah pelatnas, kalau bisa ya sudah sampai internasional. Itu yang membimbing intensif untuk event-event OSP, OSK, OSP, OSN itu. Ya. Untuk OSN itu juga mungkin perlu effort yang lebih besar lagi karena kompetisinya sudah nasional ya. Jadi kita pembinaannya juga lebih bagus ya secara kualitas maupun kuantitas. Khusus untuk biologi biasanya kalau sudah nasional itu saya kirim untuk pelatihan ke Bandung, ke TOBI, itu ada pra USN namanya. TOBI yang menyelenggarakan itu kami kirim ke Bandung. Nah, itu support dari sekolah, minimal untuk pembinaannya itu dari sekolah, tapi siswa juga kontribusi dari orang tua ya, untuk akomodasi, untuk apa gitu. Tapi tetap sekolah itu mengarahkan. Jadi kembali ke ini, support sekolah itu lebih ke kita membimbing, mengarahkan. Jadi misalnya siswa Ira ini anaknya sudah pinter, orang tuanya support, tapi kalau tidak diarahkan oleh pembimbing dari sekolah, kan nggak tahu langkahku harus bagaimana, tahap-tahapku harus bagaimana untuk meraih prestasi ini. Jadi itu peran sekolah. Jadi tetap peran guru pembimbing atau pendamping dan support dari sekolah, manajemen sekolah terutama itu masih besar gitu. Sekolah juga menyediakan kelas khusus bagi siswa yang berminat di bidang Olimpiade, serta bekerja sama dengan tim Olimpiade Biologi Indonesia untuk pelatihan lanjutan. Prestasi Sabrina menjadi bukti bahwa dukungan sekolah, guru, dan kerja keras siswa mampu mengantarkan generasi muda Indonesia berprestasi di tingkat dunia. Prestasi ini diharapkan menjadi inspirasi bagi pelajar lain untuk terus berprestasi dan mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Dari Kota Malang, Arista ATV melaporkan. Berita informasi selanjutnya, pemirsa, bambu yang tumbuh subur di berbagai belahan wilayah Indonesia banyak dimanfaatkan masyarakat untuk berbagai kebutuhan. Salah satunya dijadikan tusuk sempol dan juga tusuk sate untuk meraih pundi-pundi rupiah. Bambu adalah tanaman serbaguna yang sangat penting untuk lingkungan dan ekonomi. Tanaman ini berfungsi sebagai penahan erosi, penyerap karbon dioksida yang efektif, dan konservator air. Selain ramah lingkungan, tanaman ini juga bernilai tinggi untuk bahan bangunan, kerajinan, dan sumber pangan. Melihat potensi tersebut, banyak masyarakat yang memanfaatkan agar bisa lebih bernilai. Tumpukan lonjaran bambu hampir setiap hari menjadi pemandangan yang biasa terlihat di tempat kerja Suid dan rekan-rekannya. Warga desa Karangsuko, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, itu menghasilkan rupiah dari lonjoran bambu dari tempat tersebut. Bambu-bambu berbagai macam ukuran yang ada di tempat itu dimanfaatkan sebagai tusuk jajanan sempol atau tusuk sate. Dengan berbagai alat yang dirakit sendiri, Suid bisa memproduksi belasan ton tusuk sempol dalam 1 bulan. Menurut Suid, usaha ini diawali dengan sulit peluang kerja di desa dan banyaknya rumpun bambu di daerah ini. Ia mempunyai inisiatif menjadikan bambu sebagai tusuk sempol atau tusuk sate yang bernilai ekonomi. Mengingat sempol atau sate merupakan kuliner yang tidak bisa lepas dari bambu, Suid membaca itu sebagai peluang bisnis yang menjanjikan. Lebih lanjut, Suid menjelaskan, pertama bahan baku bambu jenis petung dipotong sesuai ukuran. Untuk tusuk sempol dengan panjang 30 cm, sedangkan tusuk sate antara 23 hingga 24 cm. Kemudian bambu dibelah menjadi beberapa bagian, selanjutnya diproses di mesin serut. Ini kebetulan karena saya melihat peluang untuk kerja itu Pak agak sulit di desa Pak, di kampung agak sulit, sehingga saya punya inisiatif untuk membuat tusuk sempol atau tusuk sate juga bisa Pak. Gitu. Kenapa produksinya ini namanya, walaupun ada bentuk injin semua, mesin injinamu semua Pak, itu dikatakan semi manual lah, manual semi mesin. Jadi
Untuk pengadaan mesin itu memang saya sama kawan itu merakit sendiri Pak. Seperti ini GCA ataupun gergasian itu mereka merakit sendiri. Ya. Terus Karena apa? Karena ingin mempekerjakan masyarakat sekitar sini Pak. mungkin prosesnya seperti apa Pak? Mungkin dibelah dulu atau seperti apa? Nggak ada Pak. Pertama saya konsultasi sama orang yang punya primbon bambu itu atau kebun bambu itu, menentukan harga. Price itu saya potong sesuai dengan Ukuran tertentu. ukuran yang saya tentukan. Kalau sempol itu Panjangnya 30. 30. Jadi antara ruas ke ruas itu 30. Kalau untuk sate Kalau sate ada 23, 24, 25. 25 jarang lah. Yang banyak 23, 24 itu Pak. mungkin prosesnya seperti apa Pak nanti? Proses Dibelah seperti apa? Oh, itu pertama kalau kita sebelum kita belah bambu itu saya potong sesuai dengan ukuran. Kalau ukuran 30 cm ya rata seperti sana itu Pak, itu 30 cm. Gitu Pak. Setelah dipotong seperti itu kita Di sini aja ngomong Pak. Kenapa? kita rajang seperti sana. Oh, sana. kita di Iya. kecil-kecil ya. Iya. Rajang, setelah rajang kita tipiskan bambu. Lepas itu saya serut, Pak. Oh, disuruh ya. Iya. Jadi Serut kecil-kecil. biar bentuknya bulat. Oh, gitu. Ya. Dengan didukung beberapa alat pemotong hingga mesin serut, Suit bisa menghasilkan 15 ton tusuk sempol dalam 1 bulan. Sementara untuk harga dibanderol Rp8.000 per kilogramnya. Selain di wilayah Malang dan sekitarnya, tusuk sempol biasanya dikirim ke Tangerang, Jakarta, serta Lombok Sumbawa. Atau pemasaran itu Pak, pertama itu kawasan Selain Malang sendiri, sini. Karena apa? Karena dia itu sebagai konsumen Pak, pemakai langsung. Itu daerah Gonalgi, daerah Pakisaji juga, daerah Malang. Itu kalau yang agak banyak, agak partai, ada yang 5 kintal gitu. Kedepan Suit ingin terus mengembangkan peluang usahanya agar bisa lebih besar dan melayani banyak konsumen, baik di tingkat lokal maupun di luar Malang Raya. Dari Kabupaten Malang, Max Munir, ATV, melaporkan. Dan pemirsa, selepas jeda berikut ini kami akan kembali dengan segmen terakhir dari Agropolitan News hari ini. Kami segera kembali.